Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friani. Saya di sini akan menjelaskan tentang kriptografi dan setkanografi serta penerapannya. Langsung saja. Pengertian kriptografi. Kriptografi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara menjaga agar data atau pesan tetap aman saat dikirimkan dari pengiriman ke penerima tanpa mengalami gangguan dari pihak ketiga. Naskah asli yang diacak memanfaatkan sebuah kunci inskripsi sehingga naskah asli tersebut berubah menjadi naskah yang sulit dibaca atau yang disebut dengan ciphertext oleh pihak yang tidak memiliki kunci deskripsi. Selanjutnya, pengertian kriptografi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Meneres, Oorschot, dan Panton 1996. Menurut Menes, Oorschot, Panton, kriptografi merupakan sebuah studi teknik matematika yang berkaitan dengan aspek keamanan informasi seperti kerahasiaan, autentikasi entitas, serta autentikasi keaslian data dan integritas data. Selanjutnya, menurut Opliger 2005. Menurut Opliger, kriptografi bisa diartikan sebuah proses untuk melindungi data dalam arti yang luas. Selanjutnya, menurut Talbot dan Wells 2006. Menurut Talbot dan Wells, kriptografi merupakan sebuah teknik rahasia dan penulisan dengan menggunakan karakter khusus dan menggunakan huruf dan karakter di luar bentuk ataupun dengan metode-metode yang lain yang hanya bisa dipahami pihak-pihak yang memproses kunci. Selanjutnya, sejarah kriptografi. Kriptografi sudah digunakan sejak zaman Romawi kuno oleh Julius Caesar. Teknik kriptografi dijuluki Kaisar Cipher, yaitu untuk mengirimkan pesan secara rahasia. Meskipun teknik yang digunakan sangat tidak memadai untuk ukuran sekarang, kriptografi juga digunakan oleh tentara Sparta lewat alat pembuatan pesan yang disebut sebagai cithael. Cithael adalah sebuah alat yang mempunyai pita panjang terbuat dari daun papyrus ditambah dengan sebatang silinder. Tujuan kriptografi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality adalah sebuah layanan yang ditunjukkan untuk menjaga agar pesan tidak dapat dibaca oleh pihak-pihak yang tidak berhak. Yang kedua, integritas data atau data integrity adalah suatu kemampuan penerima pesan untuk memverifikasi pesan, memastikan bahwa pesan belum dimodifikasi dalam perjalanan. Seorang penyusup seharusnya tidak mampu mengganti pesan asli dengan yang palsu. Yang ketiga, autentikasi atau authentication adalah suatu kemampuan penerima pesan untuk memastikan pesan tersebut asli. Seorang penyusup seharusnya tidak bisa menyamar sebagai orang lain. Yang keempat, penyangkalan atau non-repudiation adalah di mana pengirim pesan tidak bisa menyangkal dan mengelak bahwa dia telah mengirim pesan. Selanjutnya, istilah kriptografi. Yang pertama adalah plain text dalam kurung M merupakan sebuah pesan yang akan dikirim berisi data asli. Yang kedua, ciphertext dalam kurung C merupakan pesan terinskripsi tersandi yang merupakan hasil inskripsi. Yang ketiga, inskripsi fungsi E untuk proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Selanjutnya, deskripsi fungsi D merupakan kebalikan dari inskripsi, yakni mengubah ciphertext menjadi plain text sehingga berupa data awal atau asli. Yang
selanjutnya itu kunci, merupakan suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enskripsi dan deskripsi. Selanjutnya klasifikasi kriptografi. Yang pertama, pesan, plain text dan ciphertext, merupakan data atau informasi yang dapat dibaca dan dimengerti maknanya. Nama lain untuk pesan adalah plain text, dalam kurung plain text. Yang kedua, pengiriman atau pengirim dan penerima dalam hal komunikasi data melibatkan pertukaran pesan antara dua entitas. Yang ketiga, enskripsi dan deskripsi, dalam proses menyandikan pesan asli plain text menjadi pesan tersandi ciphertext, disebut enskripsi atau encryption. Sedangkan proses untuk mengembalikan pesan tersandi ciphertext menjadi plain text semula dinamakan deskripsi atau description. Yang keempat, cipher dan kunci. Algoritma kriptografi merupakan suatu aturan untuk enciphering dan deciphering atau fungsi matematika yang digunakan untuk enskripsi dan deskripsi. Selanjutnya, sistem kriptografi membentuk sebuah sistem yang dinamakan sistem kriptografi. Penerapan kriptografi. Pengertian kriptografi masih berhubungan dengan disiplin ilmu kriptologi dan kriptanalisis, mencakup cabang ilmu teknis seperti mikrodot, menggabungkan gambar dengan kata-kata dan menyembunyikan informasi saat sedang transit. Ilmu kriptografi sangatlah sering karena bermanfaat, khususnya dengan hal yang berbau enskripsi data atau informasi. Di sini ada contoh penerapan kriptografi, ada deret abjad. Di sini ada A sampai Z, di mana A itu diberi angka 0, sedangkan Z diberi angka 25. Untuk industri enskripsi, di sini ada plain text, kunci, dan ciphertext. Di mana plain text ada huruf masran, dan kuncinya adalah aldian. Di mana di sini ada angka 12. Angka 12 itu dari M. M ini diberi angka 12. Sedangkan 4 itu huruf. Kalau untuk N-nya itu diberi angka 4, S-nya itu diberi angka 18, R-nya itu diberi angka 17, A-nya itu diberi angka 0, N-nya itu diberi angka 13. Sedangkan untuk kunci aldian ini, untuk A-nya itu diberi angka 0, N-nya itu diberi angka 11, untuk D-nya itu diberi angka 3, Y-nya itu diberi angka 24, A-nya itu diberi angka 0, N-nya itu diberi angka 13. Setelah ini jumlahnya akan ditambah. Ini 12, 15, 21, 41, 0, 26. Untuk zippernya itu masih tanda tanya. Di sini ada rumus C kurang P tambah K. Moodnya itu 26. 26 ini diambil dari di sini kan 0, di sini 25. Jika di sini 25 berarti di sini 26. Selanjutnya di sini ada angka yang ini merupakan nilai dari yang ditambahkan mesra sama aldian. 12, 15, 21, 15, 00. Ini tuh apa namanya? Ciphertext. Ada M, P, V, P, A, A. Untuk
industri deskripsi. Di sini tadi untuk chippernya itu MPVPAA. Untuk kuncinya itu sama dengan yang ini, aldean. Ini M-nya itu 12, T-nya itu 15, V-nya itu 21, P-nya itu 15, A-nya itu 0, A-nya itu 0. Untuk aldean itu untuk huruf A itu diberi angka 0, untuk huruf L itu diberi angka 11, untuk huruf D itu diberi angka D, diberi angka 3, untuk Y-nya diberi angka 24, untuk A-nya diberi angka 0, untuk N-nya diberi angka 13. Di sini B kurang C kurang K, emotnya itu sama dengan ini 26. Ini angkanya akan dikurangi. Jadi hasil mutnya itu diambil dari sini. Ada 12, 14, 18, 17, 0, 13. Untuk plain text-nya itu dengan nama Mas Ran. Okay. Pengertian steganografi. Steganografi adalah suatu teknik yang digunakan untuk menyembunyikan informasi yang sifatnya pribadi. Namun jika dilihat tanpa menggunakan teknik, akan terlihat seperti informasi yang biasa saja. Media yang digunakan umumnya merupakan suatu media yang berbeda dengan media pembawa informasi rahasia, di mana disinilah fungsi dari teknik steganografi, yaitu sebagai teknik penyamaran menggunakan media lain yang berbeda sehingga informasi rahasia dalam media awal tidak terlihat secara jelas. Sejarah steganografi. Kata steganografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata stegos yang artinya tersembunyi, dan graptos yang berarti tulisan. Seperti kriptografi, penggunaan stenografi telah digunakan pada abad-abad dahulu. Stenografis sudah dikenal oleh bangsa Yunani. Herodotus, penguasa Yunani, mengirim pesan rahasia dengan menggunakan kepala budak atau prajurit sebagai media. Dalam hal ini, rambut budak dibotaki, lalu pesan rahasia ditulis pada kulit kepala budak. Ketika rambut budak tumbuh, budak tersebut diutus untuk membawa pesan rahasia di balik rambutnya. Kegunaan dan penyerapan steganografi. Stenografi dapat dilakukan untuk berbagai alasan. Ada yang menggunakan untuk suatu alasan yang baik maupun untuk alasan yang jahat atau yang tidak baik. Stenografi juga untuk melakukan penyimpanan atas kerahasiaan informasi yang berharga untuk menjaga data tersebut dari kemungkinan sabotase, pencuri, atau dari pihak yang tidak berwenang. Stenografi juga dapat digunakan untuk alasan ilegal. Sebagai contoh, jika seseorang telah mencuri data, mereka dapat menyembunyikan arsip curian tersebut ke dalam arsip lain dan mengirimkannya keluar tanpa menimbulkan kecurigaan siapapun karena tampak seperti email atau arsip mail. Selain itu, seseorang dengan hobi menyimpan pornografi atau lebih parah lagi menyimpannya dalam hard disk. Dengan menggunakan teknik substitusi, Vernon Chipper yang juga merupakan sistem kerahasiaan yang sempurna di mana plain text dikombinasikan dengan key yang sama panjang untuk menghasilkan chipper text. Vernon Chipper merupakan algoritma kriptografi yang ditemukan oleh Mayor J. Maubourg dan G. Vernam. Algoritma Vernon Chipper diadopsi dari Untimed Chipper, di mana dalam hal ini
karakter diganti dengan bit 0 atau 1. Dengan kata lain, Fernand Cipher merupakan versi lain dari on-time pad Cipher. Algoritma kriptografi Fernand Cipher merupakan algoritma kriptografi berjenis symmetric key. Kunci yang digunakan untuk melakukan inskripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang sama. Dalam melakukan proses inskripsi, algoritma Fernand Cipher menggunakan cara stream Cipher, di mana Cipher berasal dari hasil operasi XOR antara bit plaintext dan bit key. Algoritma Fernand Cipher. Di sini ada inskripsi CI PI tambah KI. Di sini modnya ada 26, di mana PI adalah bit plaintext, adalah bit kunci, dan CI adalah bit ciphertext. Plaintext diperoleh dengan melakukan penjumlahan modul 2 atau bit Cipher dengan 1 bit kunci. Untuk deskripsi yaitu PI, CI, KI, mod 26. Aliran bit kunci dibangkitkan dari sebuah pembangkitan yang dinamakan pembangkit aliran bit kunci keystream atau generator. Aliran bit kunci sering dinamakan running key di XOR kan dengan aliran bit plaintext P1, P2 sampai PI untuk menghasilkan aliran bit ciphertext. Di sini ada inskripsi CI, PI, KI, mod 26. Di sisi penerima, bit ciphertext di XOR kan dengan aliran bit kunci yang sama untuk menghasilkan bit plaintext. Di sini ada deskripsi PI, CI, KI, mod 26 merancang pembangkit bit aliran kunci yang bagus cukup sulit karena membutuhkan pengujian statistik untuk menjamin bahwa keluraran dari pembangkit tersebut sangat mendekati barisan acak yang sebenarnya. Pengertian reverse Cipher atau RC4. RC4 reverse Cipher 4 adalah sebuah sindrom stream Cipher, yaitu Cipher yang memiliki kunci simetris dan menginskripsi plaintext digit per digit atau byte per byte dengan cara mengkombinasikan dengan operasi binar, biasanya XOR, dengan sebuah angka semi acak. Algoritma RC4 adalah algoritma kriptografi simetrik. Algoritma reverse Cipher RC4. Di sini kita lihat RC4 itu integrate O256. Di sini ada box 1X, box 2 K, random Z K, create so random bit full encryption K, final keystream, final ciphertext, plaintext. Menurut Donny Arius 2008-250, RC4 merupakan jenis aliran kode yang berarti operasi inskripsinya dilakukan per karakter 1 bit untuk hasil operasi. Algoritma kriptografi reverse kode 4 RC4 merupakan salah satu algoritma simetris dibuat oleh RSA Data Security Inc. RSA DSI yang berbentuk string Cipher. Algoritma ini ditemukan pada tahun 1987 oleh Ronald Rives dan menjadi simbol keamanan. RSA merupakan singkatan dari 3 nama penemu, Rives, Samir, dan Arleman. RC4 merupakan salah satu jenis string Cipher sehingga RC4 memproses unit dan input data.
Pesan atau informasi pada satu saat. Unit atau data pada umumnya sebuah byte atau bahkan kadang-kadang bit byte dalam hal RC4, sehingga dengan cara ini enskripsi dan deskripsi dapat dilaksanakan pada panjang variabel. Algoritma ini tidak harus menunggu sejumlah input data, pesan atau informasi tertentu sebelum diproses atau menambahkan bit tambahan untuk enskripsi. RC4 digunakan secara luas pada beberapa aplikasi dan umumnya dinyatakan sangat aman karena RC4 termasuk dalam algoritma simetris, maka kerahasiaan kunci harus dijaga dan dikirim di saluran komunikasi yang aman. Algoritma RC4 menggunakan dua bahasa substitution box atau Xbox, yaitu array sepanjang 256 yang berisi permutasi dari bilangan 0 sampai 255, dan Xbox kedua yang berisi permutasi merupakan fungsi dari kunci dengan panjang variabel. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.